Halo adik-adik sekalian, apa kabar? Kakak doakan semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Desi dari UKSW. Nah, masih ingat kan beberapa waktu yang lalu adik-adik sempat mengisi kuis yang di dalamnya itu ada banyak pertanyaan terkait dengan jenis kelamin. Nah, hari ini kita akan belajar dari diri sendiri terkait dengan jenis kelamin yang kita miliki. Nah, tentunya kakak percaya bahwa adik-adik sekalian sudah tahu apa jenis kelamin adik-adik sekalian. Untuk itu, kita akan pelajari lebih baik lagi terkait dengan jenis kelamin yang kita miliki. Jadi ada dua jenis kelamin, yang pertama adalah laki-laki dan yang kedua adalah perempuan. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang pertama adalah alat kelamin yang dimiliki. Kalau laki-laki, alat kelaminnya namanya penis. Kalau perempuan, alat kelaminnya namanya vagina. Selain berbeda nama dan bentuk, ya kalau laki-laki dia memanjang, lalu punya satu saluran, satu lubang yang fungsinya untuk mengalirkan air kencing dan cairan sperma. Oke, kalau cairan kencing sudah tahu ya, tetapi kalau cairan sperma, apa itu cairan sperma? Jadi, kalau adik-adik nanti sudah beranjak dewasa dan mengalami yang namanya mimpi basah, atau ketika adik-adik pada saat dewasa nanti, kemudian menikah dan melakukan hubungan seksual dengan perempuan lawan jenis, maka akan keluar cairan sperma. Nah, cairan sperma ini yang masuk ke tubuh perempuan itu yang akan membuahkan hasil sebagai bayi. Nah, sekarang kita pelajari lagi untuk jenis kelamin perempuan. Tadi sudah tahu ya, namanya alat kelaminnya adalah vagina. Nah, pada vagina di sini ada terletak lubang untuk perempuan itu bisa kencing, saluran kencing ya. Ada juga lubang vagina. Nah, lubang vagina ini fungsinya untuk sebagai jalan keluar bayi pada saat perempuan yang sudah dewasa dan menikah, kemudian berhubungan badan dengan laki-laki, tadi ya sperma yang masuk, kemudian membentuk janin atau bayi, dan setelah 9 bulan dikandung, maka anak tersebut akan keluar melalui vagina. Oke? Sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya seorang anak atau seorang bayi itu keluar atau ada di dunia. Sekarang, apalagi sih hal-hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki? Nah, kalau laki-laki biasanya punya jakun. Kalau dia sudah dewasa, kalau dia sudah besar, ada jakun. Ini ada semacam tulang rawan ya, tulang yang tidak terlalu keras, yang gunduk. Jadi dia menonjol di area leher. Boleh perhatikan papanya, omnya, atau kakak-kakaknya. Nah, pada perempuan jakun ini tidak tumbuh, tapi ada, hanya tidak tumbuh. Sama halnya juga dengan payudara. Pada laki-laki, payudaranya tidak akan membesar atau tidak akan tumbuh karena tidak memiliki fungsi seperti perempuan. Kalau perempuan, semakin dia besar, maka payudaranya itu akan membesar. Fungsinya apa payudara membesar? Supaya nanti kalau dia hamil dan melahirkan bayi, bayinya bisa minum air susu ibu dari payudara tadi. Ya, itu salah satu yang membedakan juga antara laki-laki dan perempuan. Hal-hal lainnya apa?
Pada laki-laki, janggut, kemudian kumis akan tumbuh lebih lebat daripada perempuan. Sementara perempuan untuk rambut akan tumbuh lebih cepat panjang ketimbang laki-laki. Pengalaman lainnya yang laki-laki akan dapatkan selama dia beranjak besar, dia akan mengalami yang namanya mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah ini kejadian pada saat laki-laki bermimpi tentang hal yang bisa membuat penisnya itu mengeras dan membesar. Misalnya mimpi dia sedang pacaran, mimpi dia sedang melakukan hubungan badan, mimpi tentang alat kelaminnya disentuh oleh orang lain, terutama yang beda jenis kelamin. Nah, pada saat mimpi ini berlangsung, secara tidak sadar, penis laki-laki akan membesar dan mengeras, kemudian mengeluarkan cairan sperma, sehingga pas bangun basah celana dalamnya. Itu yang disebut dengan mimpi basah. Oke, kalau pada perempuan tidak mengalami mimpi basah, tetapi akan mengalami yang namanya menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi itu keluarnya darah melalui vagina. Berbahaya atau tidak? Sakit atau tidak? Tidak berbahaya, ya. Karena darah yang keluar itu adalah darah yang normal. Tidak ada luka yang mengakibatkan darah itu keluar melalui vagina. Tetapi darah itu, keluarnya darah melalui vagina atau menstruasi ini menandakan bahwa tubuh bagian dalam perempuan bisa sewaktu-waktu hamil kalau dia melakukan hubungan badan atau hubungan seks dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki. Akan tetapi, tidak boleh ini terjadi apabila anak perempuan atau anak laki-laki masih di bawah umur. Kenapa tidak boleh? Karena tubuh kita sewaktu masih kecil itu belum siap untuk mengandung. Selain itu, proses melahirkan itu sakit. Jadi untuk adik-adik sekalian harus diperhatikan bahwa alat kelamin kita, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh disentuh, dipegang, apalagi dilakukan hubungan badan oleh orang lain. Sampai waktu nanti kita dewasa, kemudian menikah, baru boleh tubuh kita siap. Untuk perempuan bisa hamil, tubuh kita siap, yang laki-laki bisa mengeluarkan spermanya, perempuan bisa hamil dan melahirkan. Karena kalau sudah dewasa, perempuan ketika melahirkan bisa menahan rasa sakit, ya, ketimbang kalau masih kecil. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kemudian fungsi dari alat kelamin masing-masing. Dijaga baik-baik alat kelaminnya, tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun, harus tertutup ya, menggunakan pakaian yang bisa melindungi alat kelamin kita masing-masing. Oke? Cukup sekian dulu belajar kita hari ini. Kita akan lanjutkan di video-video mendatang. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Bye adik-adik.